sibuk juga kan. Tidak bisa bilang paling sibuk, ada yang paling sibuk entah habis ini nih, habis ini sudah. Dia yang sibuk memikirkan gitu. Tidak pikir juga kan. Kalau itu tidak perlu ada itu pekerjaan. Iya, tidak. Oke, tapi kira-kira dia bertanggung jawab. Ya, jadi ada gejala yang saya kira banyak juga ditemui itu apa ya, di pekerja seni itu kita membuat pentas yang kita sendiri ingin nonton. Itu yang susahnya itu di situ sebenarnya, bukan membuat pentas yang disukai orang, tapi yang membuat pentas kita yang juga menikmatinya, kita menikmati nontonnya, kita sendiri yang membuat itu suka juga lihat. Tapi kira-kira lebih kejam ini manajer panggung atau pimpinan produksi Dani? Manajer panggung. Untuk persiapan pentasnya manajer panggung. Iya. Karena dia juga berhak marah ke pimpinan produksi itu. Oh, potong nanti kan. Kemudian langsung nego lagi ya. Saya minta maaf yang tadi kan. Itu ketika malam hari Malam ya, hari, ya oh. ketika malam hari. Jadi saya lebih banyak untuk uji coba ini itu biasanya malam hari. Ya, saya punya teman malam hari kreatif. Video call tengah malam. Kita mau tidur sudah nih kan video call tengah malam. Selamat malam semuanya, kita bertemu lagi akhirnya di podcast Salam dari Ruteng. Kali ini ada di episode 025. Harus begitu. Dan di episode 025 ini kita seperti biasa menginvasi, sejak beberapa episode terakhir memang kita menginvasi rumah orang-orang ya. Karena kita sudah kehilangan kopi dan teh mungkin di rumah sendiri, jadi kita bertamu. Dan kali ini Salam dari Ruteng akan ngobrol-ngobrol soal apa saja, itu akan diceritakan oleh Ocik. Saya lupa soalnya. Ocik silakan. Ya, mungkin sudah masuk frame ya, kita ada sebenarnya ada 4 orang yang akan cerita bersama saya dan Kakak Armin hari ini, dan kita hari ini bertamu di Markas Besar. Markas Besar. Markas Besar Teater Saja. Ya, salah satu komunitas yang ada di Ruteng dan sudah mengeluarkan beberapa karya besar juga. Betul. Albumnya bisa didapatkan di toko. Dan ya kita malam hari ini kita mau bincang-bincang tentang proyek terdekat dari Teater Saja, apa yang mau dibuat dari komunitas ini, Kak Armin. Betul, karena sejak beberapa tahun terakhir memang Teater Saja sudah mewarnai kota Ruteng ini dengan sangat baik, terutama dalam kegiatan-kegiatan kesenian. Profesi dulu ya, buat teman-teman. Dan karena kita sudah menoleh ke sini, kita langsung kenalan dengan mereka. Ya. Oke, kenalan. Salam. Salam kenal. Ya, tamu kita adalah untuk yang break pertama ini ada Kak Marcelus Ungkang dan Kakak Margareta Nobilio Pasiajanu. Saya hafal. Wih, mantap. Namanya Nobilio. Agak ada Etak dan Jeuk ya. Ya, ada Kakak Jeluk dan juga Etak. Tadi Etak sudah bilang jangan panggil Tit, tapi Etak. Harus Etak. Etak apa kabar? Baik hari ini kakak. Jeuk apa kabar? Seperti biasa. Hidup yang kurang tidur ya. Itu jawaban tuh Kocik. Baik hari ini. Berarti kemarin agak kacau. Kemudian seperti biasa. Berarti butuh teman curhat apa kemarin ada apa sebenarnya? Habis Natal. Oh, ya, habis Natal. Curhat ya. Terima kasih sudah mau berbagi bersama kami tentang proyek terbaru dari Teater Saja. Tapi sebelum kita tanya-tanya soal itu, soal proyek terbaru mereka, baik juga kalau teman-teman ini bagi cerita dulu tentang Teater Saja. Sekilas saja, Etak atau Jauh? Oke. Etak. Saya ya. Baik, teman-teman yang ada di rumah yang akan nonton podcast ini di 025 itu ya. Apa namanya? Teater Saja itu berdiri tahun 2018 begitu. Awalnya itu teman-teman OMK waktu itu OMK Cebonikit bikin pementasan teater Botol Kesedihan, dan waktu itu ketika mereka konsepkan untuk bikin teater tuh mereka butuh orang untuk mendirect pementasan itu. Okay. Maka
dicari-cari orangnya ternyata ada dekat gereja rumahnya Kakak Selus gitu ya. Pergi ke Kakak Selus lalu minta Kakak Selus untuk menyutradarai pementasan dan menulis naskahnya. Lalu setelah pementasan itu berakhir di tahun 2018 itu beberapa orang teman yang hatinya kayak membuncah setelah pementasan teater itu akhirnya pergi ke rumah Kakak Selus nih. Kak, kayaknya kita bikin lagi deh teater ini. Dan akhirnya hasil ngobrol-ngobrol itu beberapa waktu berikutnya itu muncul itu kelompok teater. Namanya akhirnya karena kebetulan beliau ini dosen juga dan akhirnya mungkin memberi gambaran kira-kira nama apa yang bisa dikenang sepanjang masa dan juga punya arti yang baik begitu kan. Dipilihlah Saja begitu. Kalau teman-teman cek di kamu, saya di rumah itu Saja itu hanya itu, semata-mata itu, tiada yang lain, macam-macam itu tuh kan. Jadi hanya teater itu jadi yang utama begitu. Nah itu kalau saya refleksikan juga namanya begitu secara pribadi begitu toh. Lalu teater Saja berdiri, lalu sejak tahun 2018 itu akhirnya mulai mementaskan beberapa karya original juga, beberapa pentas teater, Botol Kesedihan dipentaskan kembali, kemudian Seseorang yang Pergi dari Cerita, kemudian ada Storytelling Tami, dan juga ada beberapa lagu original yang juga teman-teman buat seperti itu. Lalu program-program lainnya itu yang biasa dibuat juga itu ada kelas-kelas teater gitu dan seperti itu. Itu kegiatan-kegiatan kami selama ini. Lalu anggotanya tentu saja datang dari beragam kalangan. Begitu, ada yang mahasiswa waktu itu, ada yang ASN, ada yang ibu rumah tangga, ada yang tidak punya pekerjaan dan lain-lain. Lalu bergabung di komunitas dan akhirnya beberapa tahun terakhir ini bersama-sama hadir dan terlibat di dalam komunitas ini. Lalu mundur dari pekerjaan-pekerjaan semula gitu. Tidak ya. Tidak sampai begitu ya. Tidak sampai begitu kan. Belum ada yang berani begitu. Itu dulu, itu teater sajanya gitu. Jadi, kenapa namanya teater saja? Kan bisa teater juga, teater kah? Teater deh gitu. Apa ya? Selain yang tadi disebutkan oleh Eta itu barangkali itu ya, mudah saja diucapkan dan memorable, mudah diingat sama itu ya. Kalau kita perhatikan tuh nama-nama yang mudah diingat itu cenderung ini juga sih, dia dua suku kata. Jadi kalau kita lihat juga banyak apa itu biasanya pendek-pendek. Jadi kemarin pertimbangannya kayak ke situ sih. Oke. Teater Saja. Saya Golino 3. Tolong catat. Saya Lino. Tapi sebenarnya kenapa saya Golino 3 itu kan bisa disingkat. Apa itu? SGL. SBY. Mulai sudah. ETH. Ya, sudah situ kan. Siapa yang pelatih Indonesia yang dari Korea? Sinteyong. STY. STY. Jadi sama-sama singkat. ST. Membela diri. Cik. Ya, yang saya juga sering nonton nih, mungkin Kakak Selus juga kadang, Prof ini rajin sekali nonton teater. Karena memang saya suka teater, karena biasanya kalau teater itu apa orang bilang lu Kakak Selus kalau open conclusion kadang toh anak bahasa nih bahas ya. Jadi kita bisa buat kesimpulan sendiri dan itu yang saya biasa senang nonton dari teater, hanya ada suara, hanya ada siluet, kadang seperti itu. Jadi dari Botol Kesedihan itu saya juga nonton dan yang barusan ada apa Sinema Mikro itu. Itu yang tidak sempat Tapi saya selalu pantau. Saya selalu pantau media sosial. Pada waktu Senin Mikro saya omong, Kak. Ya, Gemini Kak. Paco. Tapi saya selalu pantau di medsos. Wih, keren ini. Iya. Teater saja. Medsos juga keren ya. Ya. Ya, siapa yang bikin? Ya. Oke, kita langsung ke proyek terbaru ya, Cik. Ya. Mereka ini akan menggelar pementasan pada tanggal 14 Desember tahun 2024 itu di Aula Evata. Dan ini proyek yang menurut saya cukup besar. Tuh, boleh cerita itu kayaknya. Iya, mungkin cerita itu. Sama di dalam proyek ini peran dari Etak sama Kakak saya itu sebagai apa gitu. Oke, langsung jawab ya? Langsung. Saya tidak mungkin larang. Ya. Baik teman-teman yang ada di rumah lah, sekali lagi halo ya. Yang terdekat ini proyeknya ini nanti itu. Ini tunggu. Jangan begitu kan, jangan rampo. Iya. Lanjut ya. Yang terdekat ini proyeknya itu namanya Project X-Ray Mission. Jadi dia X-Ray Mission ini sebuah pertunjukan teater yang mana itu dia punya sumber penciptanya itu adalah pahlawan nasionalnya NTT, salah satu pahlawan nasional NTT.
Wilhelmus Zacharias Zacharias Johannes, seperti itu. Jadi ada 3 pahlawan kita, tapi Teater Saja itu tertarik menggarap sebuah pentas yang yang sumber penciptanya itu dari radiologi, dari B.J. Johannes itu, seperti itu. Kemudian kenapa ada program ini? Jadi awalnya itu beberapa bulan lalu, sekitar 3 bulan lalu, itu teman-teman Teater Saja itu dikontak oleh 2 orang, saya bisa sebut 2 orang, Ibu Sari Majid dan juga orang dari Kementerian Kebudayaan sekarang, seperti itu. Jadi mereka tanya, KMP Komunitas itu bikin apa berapa tahun ini? Apa yang sudah dikerjakan? Boleh kirim portofolionya. Lalu dikirim, dan setelah dikirim itu mereka cek-cek, lalu mereka kontak kembali setelah itu. Kami ini ada buka program namanya Fasilitasi Bidang Kebudayaan. Nah, fasilitasi bidang kebudayaan ini dikhususkan juga untuk penguatan identitas melalui teater kepahlawanan. Seperti itu. Jadi mereka bilang, bisa tidak kamu bikin teater ini yang sumber inspirasinya itu datang dari pahlawan nasional yang ada di kamu punya daerah, begitu. Tapi kamu coba bikin proposalnya. Bikinlah proposal, tembus proposalnya. Setelah tembus itu mulailah digarap modelnya itu. Nah, kemudian pilih nama itu X-Ray-Mission. Nanti kenapa X-Ray-Mission nanti Kakak Selus mungkin bisa jelaskan lebih lanjut. Ya. Sambung sudah. Iya. Bahasa jantanya lah. Iya. Sambung. Apa ya, ini kalau yang garapan ini memang ini ya waktunya relatif singkat itu, agak tidak biasa dengan cara selama ini teman-teman bekerja, tapi ini juga ini sih tantangan menarik. Biasanya orang kalau kesulitan itu dia menemukan cara-cara kreatif itu untuk ini menggarap karyanya. Nah, kebetulan yang kemarin itu memang prosesnya juga agak ini, setelah diberitahu oleh ETA kemudian kita kerjakan konsepnya itu. Nah, dalam perjalanan konsepnya juga ini mengalami ini penyesuaian sesuai dengan kondisi ya. Jadi awalnya itu kita inginnya itu bagaimana kalau ilmu kedokteran itu bertemu dengan ilmu berkebun itu. Karena kalau kita lihat itu soal X-ray itu kan biasanya itu toh teknologi pencitraan tentang tubuh itu. Sementara kalau kita lihat juga Lingko itu kan juga soal ini, kalau ikut ini budayawan kita nih Romo Yunus Utam ini itu kan representasi dari ini tubuh manusia. Jadi bagaimana kira-kira itu kalau ilmu kedokteran itu bertemu dengan ini ilmu berkebun dan digarap jadi sebuah pertunjukan. Itu memang ini ide yang baik ya untuk memenangkan hibah ya. Tapi dalam pelaksanaannya itu ternyata tidak mudah itu ya. Maka kemudian itu ada penyesuaian lagi konsepnya itu. Nah, dalam praktiknya juga kalau kita lihat hambatan-hambatan diantaranya itu kan itu selain hambatan itu tadi ya waktu teknis juga, sehingga kemudian ada beberapa hal yang kita berusaha pecahkan itu, termasuk misalnya kemarin itu juga itu toh melibatkan ini Kak Armin juga untuk ini untuk ngobrol itu sama-sama ngobrol soal hal itu ya, naskah itu. Kemudian juga kalau kita lihat juga ini kan X-ray ini kan dia sangat ini visual sekali itu. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri juga itu bagaimana mengintegrasikan yang visual ini ke dalam pertunjukan itu. Nah, kalau kita pikir-pikir sebenarnya itu kalau kita buat semacam peringkat ini semacam ini ya sarana prasarana lah kalau bahasa canggihnya itu infrastruktur itu, maka yang paling tinggi itu kan di kita itu sastra. Itu yang paling lengkap itu perpustakaan itu kan ada, kemudian buku juga kita toko buku, bahkan sampai komunitas yang bagus seperti baca klub buku Petra dengan ini punya Baca Petra juga punya perpustakaan sendiri, ada ekosistemnya sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi urutan kedua itu kayaknya yang lebih baik itu justru ini film. Itu orang bisa akses sekarang nih, tidak seperti dulu tuh orang bisa akses film itu dari HP, orang lebih mungkin familiar dengan jenis filter itu ya untuk mempercantik kulit ya. Banyak lagi. Dan kalau kita coba lihat lagi itu malah ini teater itu yang paling agak jauh sekali ini. Kita kadang buat tuntas ya di tempat di situ tadi orang main bulu tangkis, di situ tadi pesta nikah ya, di situ kita pentas juga ya. Jadi agak jauh sekali itu. Maka kita pikir-pikir juga bagaimana kalau misalnya saja itu yang dari teknologi film ini kita bisa manfaatkan untuk mengatrol kita punya sarana prasarana yang kurang ini dari teater. Ya, itu kurang lebih agak dekat akhirnya itu ke X-ray mission itu cara yang seperti itu jadinya. Itu masih panjang lagi memang percakapannya itu kurang jadi lebih. di X-ray mission ini ETAK bertugas sebagai pimpinan produksi. Lalu Kakak Selus sutra berdarah. Sutra berdarah. Nah, sebelum ini kita tadi sudah bilang ada kendala dan lain-lain. Jadi tujuan sebenarnya dari pementasan ini ya, tentu kita tahu mungkin mau memperkenalkan bahwa di NTT ini ada pahlawan yang namanya itu ya di bidang radiologi tadi. Tujuan lainnya tuh apa mungkin? Ada tujuan lain tidak? Baik Kakak, kebetulan kan habis ikut workshop kemarin ya.
Jadi workshop ini salah satu agenda juga di dalam pementasan X-Remission. Jadi sebelum pentas kemarin teman-teman tuh diberi workshop ada 3, workshop keaktoran, workshop produksi, sama workshop artistik begitu. Nah dari 3 workshop itu pertanyaan yang semacam Kak Kocik tanyakan juga, tujuan kalian mau bikin ini untuk apa sih begitu? Apakah hanya untuk ya semata-mata menyelesaikan proposal yang sudah diajukan dan lain-lain tadi atau bagaimana begitu? Lalu setelah direfleksikan kembali oleh teman-teman khususnya kami yang di kelas keproduksian, karena itu pertanyaan ke kami kemarin banyak sekali dikasih sebenarnya kalau kita lihat X-Remission ini dia jadi kayak ruang inkubasi untuk teman-teman teater saja. 1 tahun kemarin ini teater saja punya program hampir tidak ada pentas kami tuh. Hampir tidak ada pentas yang biasa kami buat tiap tahun 1 itu. Minimal pentas online gitu tidak ada. Dan akhirnya teman-teman yang macam teman-teman artistik, teman-teman yang aktor begitu itu kurang eksplorasi lagi tahun ini. Jadi yang X-Remission ini bisa dipandang sebagai ruang untuk mereka latihan kembali begitu, untuk mempersiapkan barangkali tahun depan kita bikin apa nih, tapi minimal ada ruang latihannya. Jadi X-Remission tuh kalau saya pribadi juga melihat itu sebagai ruang latihan untuk teman-teman khususnya yang aktor dan artistik untuk bisa lebih maksimal begitu. Bagus di dalam sih. proyek ini. Begitu. Bagus, latihan dibiayai negara. Kak, mungkin kasih harus mau tambahkan. Ini juga ini ya, kalau kita lihat ini pertunjukan kita juga itu kan ini mungkin ada baik juga ini semacam ada konsistensi juga itu pertunjukan teater, dan mungkin menariknya juga karena teater itu dia ini sifatnya yang ini ya, dia menerima berbagai jenis seni itu untuk bisa ini bersama-sama, itu hal yang menarik. Nah tujuan lainnya juga kalau saya sendiri juga berharap itu sebenarnya orang tidak datang ini nonton pentas juga, selain yang tadi agendanya etak tuh, tapi berharapnya orang datang menonton dirinya sendiri itu secara tidak langsung tuh, jadi pengalamannya itu dia punya emosi, perasaan, barangkali ada yang paralel dengan apa yang ada di atas panggung. Jadi pada dasarnya itu panggung itu hanya dia seperti kadang dalam beberapa hal itu seperti cermin saja untuk melihat kita punya diri itu. Tepuk tangan dong, tangan. Macamnya berguna Mas kali. Percakapan yang luar biasa ya. Kalau Tolong bagian depannya. kita ngobrol dengan dosen gitu saya. Gitu ya. Dan tentu saja Dan guru sekolah minggu juga. Jangan gitu sampai branding diri, tolong kok. Sudah pimpinan produksi tadi nih. ya tadi juga kita sudah di awal tadi sudah bilang, kami kendala ini saya. Tapi saya mau tahu sebenarnya ini tugas dari pimpinan produksi itu biasanya apa sih? Tugas-tugasnya gitu. Ngapain ya? Iya, maksudnya namanya besar sekali itu. Ini saya ada kejadian lucu satu besar. Boleh menceritakan pengalaman lucu ya? Kami ketawa sebentar. Iya. Makasih Kak Roci. Jadi pernah satu kali nih kami ada kerja film. Lalu saya nih kelihatan duduk saja begitu toh, duduk mengamati itu proses dan lain-lain begitu, dan teman-teman yang lain tuh melakukan dia pekerjaan masing-masing. Lalu ada satu tukang kebun di tempat yang kami ambil gambar itu, dia bertanya, "Woi, tim iyo pandepan. Santai tuh ya, harus tim kerjaan." Saya bilang begini. Terjemahan di bawah ini. Ya. Itu tim begini apa? Dia terjemah sendiri. Macam tidak ada kerjaan dan lain-lain. Nah itu maksudnya begini Kak, waktu saya dengar itu cerita itu lucu sekali untuk saya karena pekerjaan mengamati, pekerjaan mereview itu kadang-kadang dianggap bukan pekerjaan begitu Kak. Jadi barangkali saya bisa kasih tahu salah satu tugas di kerja pimpinan produksi ini adalah mengamati keseluruhan, menentukan ini pertunjukan nanti mau bagaimana, begitu juga lalu produksinya akan seperti apa, desain produksinya mau bagaimana, misalnya seperti itu, kemudian bayangan produksinya seperti apa, kemudian direview kembali hal-hal itu begitu. Itu jadi kayak fungsi koordinasi dengan masing-masing departemen hiyo begitu. Ya. Pokoknya ya begitulah tadi terus. Dia yang paling sibuk. Paling sibuk. Tidak paling sibuk juga kan. Tidak bisa bilang paling sibuk. Ada yang paling sibuk untuk habis ini nih. Habis ini sebenarnya. Dia yang sibuk memikirkan gitu. Tidak pikir juga kan. Kalau itu tidak perlu ada itu pekerjaan. Iya, tidak tahu. Oke, tapi kira-kira dia bertanggung jawab. Ya, jadi tugasnya yang kira-kira seperti itu. Terus sejauh ini dalam persiapan proyek yang terbaru ini, kira-kira langsung saya tantangan mungkin yang paling berat terus jalan keluarnya tuh bagaimana? Tantangan, tentu saja waktu. Kalau di kami yang produksi ini, maksudnya berangkat dari beberapa pengalaman yang
ada sebelumnya itu persiapan untuk satu pentas biasa 6 bulan atau 1 tahun begitu toh. Ini berapa totalnya ini? Totalnya 2 bulan persis. Dari pengajuan proposal? Tidak, dari pengajuan proposal 2 minggu lebih, 2 minggu. 2 bulan lebih 2 minggu. Oke. Jadi apa namanya? Waktu yang sangat singkat itu kah? Akhirnya kita tuh kayak jadi tidak manusiawi juga kerjanya begitu tuh. Artinya begini Kak Selus itu bilang kurang tidur, Kak Indah sebentar akan cerita mungkin tuntut naskahnya Kak mana yang bisa di-print yang macam-macam gitu. Kemudian harus tagih ke tempat lain. Dan ini belum ada jeda setelah Sinema Mikro kemarin, hampir tidak ada jeda sama sekali. Jadi barangkali untuk satu tantangan terbesar itu adalah waktu. Yang kedua itu tantangan yang lain itu karena tidak ada jeda dan akhirnya kita punya kondisi fisik itu lelah. Pengelolaan emosi itu jadi tantangan kami yang di keproduksian itu untuk mengelola itu barang-barang gitu. Dan Anda kan tampak sangat emosional ya ketika cerita ini ya. Ih kakak. Begitu saya senang lagi bersambung-sambung. Itu barangkali untuk kami yang diproduksi tantangan terbesarnya itu. Jadi memastikan orang itu dengan tenggat waktu yang sangat mepet itu tetap menyelesaikan dia punya tugas-tugas begitu. Jadi jalan keluarnya? Jalan keluarnya harus jadi kejam. Jadi kejam. Iya. Cukup jadi kejam 2 bulan ini. Ya, itu sih. Oh iya, jadi Nanti kita tanya seberapa kejam. Tanya ke teman-teman yang bicara selain ini, seberapa kejam sebenarnya kalian punya Itu lagunya kegiatan Sheila produksi Yang ya. mana? Yang mana? Nanti Seberapa kejam kau untuk? Oke, mantap. untuk Jeok. Iya. Jeok ini saudara toh? Iya. Selain kendala sempat sakit-sakit ya. Karena kurang tidur. Itu Ya. bawah umur. Ada hal-hal lain mungkin yang harus dipikirkan, terutama karena dalam waktu yang mepet harus mengerjakan ini, kemudian harus mendiskusikan naskah dan lain-lain, lalu juga ketersediaan aktor dan hal-hal lain itu. Apa kira-kira dia punya ceritanya? Boleh curhat sebenarnya ini. Ada tisu. Barangkali yang ini ya tantangan paling berat apa ya kalau di proses ini memang ini melakukan penyesuaian itu dan memang ketika kita mengerjakan yang seperti ini dengan apa ya komunitas itu agak mudah ya ketika pembiayaannya itu sendiri ya jadi tidak ada percakapan untung rugi atau tidak ada pressure soal itu tapi bekerja dengan ini ya itu tadi dibiayai itu ya itu juga ya akhirnya ada semacam target-target produksi yang kita harus penuhi itu juga ya. Itu salah satu tantangan dari yang biasanya itu kita berkomunitas itu ya tidak suka yang ini ya ganti ya sekarang itu tidak bisa seperti itu ya, itu tantangan terutama. Kemudian yang berikut barangkali itu ada penyesuaian yang kita buat itu yang memang ini kalau dipikir-pikir tuh ya memang ini ya merepotkan diri sendiri itu tapi cenderungnya itu saya kira ada gejala yang saya kira banyak juga ditemui itu apa ya di pekerja seni itu kita membuat pentas yang kita sendiri ingin nonton itu yang susahnya itu di situ sebenarnya bukan membuat pentas yang disukai orang tapi yang membuat pentas kita juga menikmatinya kita menikmati nontonnya kita sendiri yang membuat itu suka juga lihatnya kira-kira itu. Pekerjaan yang ini toh mulia sekali. Mulia sekali. Ya, saya pernah menggarap pementasan dan biasanya yang butuh waktu yang panjang, scanning aktor, revisi naskah dan lain-lain. Tapi kalian hebat mengerjakannya dalam waktu yang singkat ini. Dalam waktu yang maksudnya kalau 2 bulan ini rasanya. Karena juga kan ini toh, mereka juga aktif di KBG toh, harus latihan kor. Menjelang Natal toh Kak ya. Siapa itu kakak? Tema kepahlawanan. Iya. Karena menjelang Natal. Om Daeng sampai pernah komentar begini Om Daeng, ada Om Daeng di sebelah sana. Dia bilang gini, kalau tanya pahlawan sesungguhnya tuh bukan Beza Yohanes, kamu nih. Tepuk tangan dong. Kayak bicara tentang bermain di dalam teater kan ada aktor. Kriterianya mereka yang akan main di sini nih. Pemilihannya kemarin tuh bagaimana? Iya, terutama untuk proyek sesingkat ini gitu. Ya terutama sekali ini ya ketersediaan sih dia artinya waktunya ada karena kita memang tidak bekerja dengan ini skrip yang jadi istilahnya itu naskah yang berjalan itu jadi kita boleh mengetik naskah kemudian pada saat uji coba tidak bisa dilakukan ya kita harus ganti itu dan kesediaan juga aktor itu dia sudah menghafal sampai 4 adegan untuk kemudian tidak bisa dilanjutkan dan harus bersedia memulai kembali dari nol itu mungkin tantangannya ya ini di kita kemudian juga saya kira secara umum itu kita tidak banyak pilihan untuk aktor barangkali juga mungkin ini jadi pekerjaan rumah untuk kita semua nanti itu untuk mungkin lebih banyak
workshop untuk itu. Baik keaktoran artistik itu agak kurang sekali. Oke. Saya kira itu juga yang akan saya tanyakan sebelum nanti kalian kami usir. Karena akan ada tamu lain selain itu. Ruteng ini Kak, Ruteng dan teater dan aktor, bagaimana kalian melihatnya? Adakah atau ketika kalian memulai ya sudah kita asal jadi atau bagaimana gitu? Lalu kemudian kalian sudah berapa kali melakukan pementasan? Apresiasi kami orang Ruteng ini bagaimana? Tanggapan orang Ruteng? Ya, kakak serius. Karena saya tidak punya jawaban. Yang apa ya? Barangkali mungkin yang perlu dibangun juga itu mungkin cara berpikirnya itu persepsi kita ini kan aktor di orang yang ditonton. Ya. Kita belum melihat aktor itu seperti apa ya? Pelukis itu pencipta lagu, kemudian juga seperti sutradara atau penulis naskah ya. Yang pekerjaannya juga itu dia tersendiri itu khusus dan juga tantangannya itu sulit itu. Jadi barangkali itu mungkin kita ini ya cara melihatnya itu dulu soal aktor itu kita tidak barangkali kita belum terbiasa melihat aktor itu dia sebagai seorang seniman yang posisinya juga ya sama seperti sutradara, kemudian pelukis atau pencipta lagu dan apa ya pekerja seni lainnya itu juga yang ini apa ya sama bermartabat ya. Itu mungkin faktor kedua juga itu di apa ya barangkali ekosistem juga itu karena mungkin pertunjukan itu cenderung tidak kontinu di kita jadi orang tidak juga melihat itu sebagai bidang yang kayaknya bisa serius digeluti, berbeda misalnya musik gitu kan ya, kalau tidak ada rekaman ya masih ada bisa panggung alternatif itu bisa ke pesta dan segala macam. Untuk aktor nih ya banyak pesta tapi ya mau ngapain dari situ ya itu kurang lebih. Iya jadi seperti itu. Etak ada komentar misalnya sejak sekian tahun Etak berproses dengan teater saja. Apa komentar orang-orang di sekitar Etak, apa komentar anak-anak di sekolah minggu, apa komentar anak-anak di rumah belajar Bagerak gitu. Kakek tak kerja apa? Itu kan. Itu pertanyaan yang sangat sering muncul gitu. Kerja apa begitu? Jangan nangis. Saya tidak menangis kan. Jadi kakek tak kerja apa itu jadi untuk saya pribadi ini pertanyaan tadi untuk saya ini personal gitu. Kakek tak kerja apa itu jadi pertanyaan yang apa ya? Berapa tahun awal tuh kayak sama si jawab. Berapa tahun terakhir itu saya ajak mereka, kamu lihat nanti kalau kami ada kegiatan kamu datang gitu. Itu kakek pekerjaan gitu. Jadi sekarang ini akhir-akhir ini memang kakek tak bikin apa lagi sudah gitu. Bikin sekarang pertanyaan jadi kakek tak bikin apa lagi sudah. Jadi bukan kakek tak kerja apa lagi. Itu perubahan yang terjadi dalam kurun waktu kira kurang lebih dari 2020 saat di teater saja itu sampai 2024 ini. Itu yang terjadi. Artinya kami sudah melihat itu, masyarakat kota sudah melihat itu sebagai minimal bisa punya lingkungan melihat itu. Berarti kalau Ruteng secara umum mungkin belum kakak gitu, tapi bisa punya lingkungan hidup, lingkungan pergaulan sehari-hari orang sudah mulai melihat ini dia punya kerja. Gitu. Bahkan kemarin tetangga ini lucu Kak, bapak mama ini kan di rumah ini apa namanya? Cerita lucu dia. Ketawa lo ya. Bapak mama ini kan selalu tanya, kerja pakai ternihu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat muncul ya Pak. Lalu satu kali ini ada satu tetangga yang pergi ke rumah dan mengucapkan jam 6 pagi. Polisi ya Tetak, saya lihat muncul nama di TV, di TVRI memang waktu itu gitu. Jadi siapa mama juga. Terus kenapa kalau TVRI? Nah, tidak. Jadi mama juga akhirnya sejak itu kejadian, mama tidak pernah bertanya, "Cok, taruh kolegu lah meho." Paling ya mungkin agak rindu sejak makan bersama itu paling. Ya. Oh tidak sedih, terharu? Kayaknya butuh itu untuk episode ini. Itu saja. Kayaknya butuh air mata gitu ya. Iya, jadi kalau bicara aktor sebenarnya saya yakin banyak sekali yang bisa acting di Ruteng nih. Terlambat di sekolah. Pak jangan marah Pak. Ya, bakatnya mulai dari situ. Itu sebenarnya bakat itu bibit-bibit unggul gitu. Banyak sekali yang bisa acting sebenarnya. Kakak Armin juga bisa. Hebat sekali beliau. Di kantor pura-pura sibuk, masuk dengan muka tegang. Jangan gitu jangan dekat bagian ini. Kak Tetit. Ya ini pertanyaan terakhir sekali ini sebelum kita ganti orang ya di ini tempat duduk. Etak tadi kan Kakak Armin sebut bukan hanya di teater saja, di Bagerak. Bagaimana bagi waktu tadi? Makanya baru pulang dini hari. Ini kira-kira dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Dan ini kan hanya 2 bulan nih. Mungkin ada yang dikorbankan. Pertanyaan yang sama juga untuk Kakak Selus sebagai dosen, bapak rumah tangga, seorang ayah, ketua KBG mungkin ya kita. Bendahara. Mama Elmar Bendahara. Oh iya.
Jadi mungkin bagaimana bagi waktunya untuk keluarga, pekerjaan lain, kegiatan lain sama dalam mempersiapkan ini? Terutama dalam persiapan persiapan X-ray mission ini. Siapa duluan? Oke. Cetak. Apa namanya? Membaginya ya. Itu karena saya benar-benar hidup dari, bukan benar-benar hidup ya, saya hidup juga dari les-lesan. Jadi itu waktunya sangat fleksibel. Berarti lesnya tipu-tipu ya? Les-lesan. Les-lesan. Nah, saya hidup dari les-lesan privat begitu teman-teman. Jadi maksudnya itu waktu itu apa namanya? Cukup fleksibel begitu. Tapi juga sebelum X-ray mission ini berjalan, saya sudah dibanti-banti. Selama 2 bulan ini tolong perhatikan jadwal les, jadwal padat juga begitu. Jadi itu yang dikomunikasikan juga akhirnya dengan misalnya orang tuanya anak murid dan lain-lain untuk 2 bulan ini mengerti saya dulu ya, atau jelang 1 minggu ini yang sudah agak padat nanti mengerti saya dulu ya begitu. Nanti setelah itu baru kita lanjut lagi begitu. Kemudian apa namanya? Saya cukup mampu, masih cukup mampu ya sejauh ini ya, dengan saya punya kesibukan mengajar dengan teater saja ini, itu masih cukup mudah dibagi waktunya sejauh ini. Lalu tapi ada yang dikorbankan, ya itu tadi yang saya bilang, saya punya waktu makan malam dan makan siang sebab mama itu tidak ada, hampir tidak ada 2 bulan ini. Telepon ke Jogja masih toh? Masih kakak. Ya, Kakak. Pikir jawaban sampai begini, berat nih jawaban ntar nih. Saya tidak tahu ya, sudah lama sekali saya tidak dapat pertanyaan itu. Bagaimana membagi waktu itu? Apa ya? Saya kira ini mungkin secara general itu ini, mungkin itu akhirnya juga soal waktu itu. Kalau saya ini, mungkin kalau saya itu tadi mengajar itu juga, tapi juga berkesenian itu, cenderungnya itu apa yang saya ajarkan itu biasanya datang dari yang saya lakukan itu. Jadi banyak misalnya apa yang di kelas-kelas juga itu datang dari ini, uji coba ini. Jadi cenderungnya seperti itu ya. Kalau dulu memang apa ya, kita senang sekali ini ya, mengajarkan ini apa ya, pemikirannya orang lain itu ya. Tapi berapa tahun nih kayaknya mengapa kita tidak melakukannya, kemudian mengajarkan apa yang memang real kita lakukan itu. Dia punya hasil uji coba yang mungkin konteksnya itu dia lebih dekat dengan ini di orang-orang yang ada di kelas. Artinya yang nama-nama besar yang kita sering sebut itu ya, dia zat ini saja, bumbu saja. Itu dia, itu kurang lebih mungkin Kak, itu soal waktu tadi saya agak susah menjawab. Jadinya harus menentukan prioritas jadi sekarang nih Kakak. semua prioritas. Semuanya prioritas. Ya, kan semua prioritas 1, Prioritas 2 gitu. satu garis miring kecil gitu. Tapi jadinya begini ya, kalau dari Kakak saya ngeri, ide jahat. Bayangkan saya muncul satu ide. Sebenarnya nanti muatan dasar yang nonton teater nih, banyak toh. Anak-anak program studi pendidikan bahasa Indonesia. Kamu lihat Bapak nih, Bapak Selus setiap hari mengajar memberikan teori. Kalau kamu mau lihat prakteknya, datang nonton. Iya, datang nonton. Memang saya bawa timbangan juga. Oke, saya kira terima kasih. Sukses. Terima kasih banyak. Sukses sekali. Sukses juga SGL. Kayak minta izin kepada Etak ini kan selain produksi, dia juga adalah ketua teater saja. Gitu. Jadi sekalian minta izin, kami akan ngobrol juga dengan orang manajer produksi dan orang manajer panggung. Manajer panggung dan artistik. Oh iya, saya minta maaf. Salah. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Halo, thank you. Ya, Ocik, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kak Selus dan Ega Etak ya. Obrolan yang menyenangkan ya. Sutradara dan juga pimpinan produksi. Selanjutnya kita mau ngobrol dengan manajer panggung dan juga artistiknya. Kita mau bahas bagaimana sebenarnya mereka menjengkeli sutradara dan manajer dan produksinya ya, pimpinan produksi. Oke, kita undang sekarang manajer panggung kita, ada Indah Baharun. Silakan, boleh. Kemudian ada Kak Nong Wejo, artistik. Silakan. Oh, pakai. Lagi. Sopan. Oke, kita silakan langsung duduk. Apa kabar Indah? Baik, Kamin. Nong? Hari ini baik. Hari ini baik. Kemarin? Jawabannya Etak tadi, hari ini baik. Hari ini baik. Karena beberapa hari terakhir memang agak baik lah. Jawabnya harus baik. Harus baik lah. Kalau lihat dari senyum dan keceriaan, pasti tugas tidak terlalu berat ya. Kakak Indah langsung Iya, Indah ini stage manager ya, manajer panggung. Kemudian Nong
artistik. Iya. Itu apa itu? Saya bingung ini mau langsung saja Kak. Iya langsung. Oke. Jadi sebenarnya saya juga bingung kalau sebut artistik ini ya, karena pemahaman saya itu awalnya itu kalau artistik itu hanya batas bagaimana membuat panggung gitu kan. Ternyata setelah dipelajari, kemudian setelah gabung dengan teman-teman Teater Saja, ternyata artistik itu banyak, mulai dari properti, kemudian penata cahaya, dan ada beberapa yang lainnya juga. Kalau saya itu sebenarnya lebih ke penata cahaya Kak, begitu. Ada pengalaman mengatur itu sebelumnya? Kalau sebelumnya itu mungkin perlu saya ceritakan sampai saya gabungin ya. Oh iya, boleh. Nah, jadi Berapa episode kayak satu saya? jadi awalnya itu saya gabung di Teater Saja karena dipanggil oleh Kakak Selus, Sutra Berdarah tadi ya, Sutra Berdarah luka-luka. Itu awalnya dulu ada pengalaman waktu masih kuliah itu, karena kebetulan Kakak Selus itu dosen saya dulu. Jadi saat masih di kampus dulu saya pernah bergabung di teater juga, dan pada saat itu lebih ke aktor sebenarnya Kak. Gitu. Lebih ke aktor, tapi ya seiring berjalannya waktu, latihan dan tidak berhasil ya. Mungkin bakat dari pemain bola. Lanjut. Karena itu saya juga mulai berpikir mungkin saya tidak cocok di aktor begitu. Dilihat dari Cocoknya di air. Berenang gitu. Dari pengalaman sebelumnya, maksudnya di luar teater itu saya lebih banyak mengerjakan hal-hal ini ya, kayak banyak uji coba begitu. Jadi dari situ mungkin Kakak Selus melihat itu juga, jadi dipanggillah saya untuk gabung di Teater Saja dan lebih ke artistik gitu. Awalnya masih menyeluruh saja begitu Kak. Mulai dari properti, kemudian keseluruhan panggung, termasuk juga itu tata cahaya di dalamnya gitu. Jadi awal-awalnya dulu itu untuk penataan cahaya juga ya masih dibilang minim sekali ya kayak saya juga tidak tahu nanti seperti apa, lalu emosi apa yang mau disampaikan dari itu. Jadi yang ada di ingatan saya ya intinya bisa menerangi begitu. Jadi ini juga pengalaman waktu awal-awal Teater Saja dulu itu, untuk ini itu lebih banyak dirakit lampunya. Untuk lampunya itu. Jadi mungkin karena itu juga Kakak Selus lihat saya itu karena kebetulan saya juga kerjanya perlu dijelaskan atau terus kalau ada hubungannya jelas. Jadi itu dia, karena jangan bikin teka-teki kan. dia bikin teka-teki lagi. Pekerjaannya itu merakit. Kira-kira rakit apa nih kayak? Kita harus dengar. Jadi kerja sehari-hari saya itu lebih banyak ke arus listrik ya Kakak ya. Oke. Jadi kerjanya di PLN gitu. Mungkin dari situ makanya Kakak Selus, ini orang mungkin bisa untuk merakit inilah gitu, untuk menyambung lampu gitu, kabel bukan sambung lampu ya. Sambung kabel. Panjang ke lampu. Jadi dari situ ya dicobalah rakit pakai kaleng untuk biar dia bisa lebih fokus begitu juga. Pakai kaleng bekas, kaleng susu dulu gitu. Bimoli tidak. Kongguan. Simpan gula kopi. Hilang. Oke. Lalu akhirnya Nong sampai ke titik di mana menjadi penanggung jawab tata cahaya untuk X-ray mission. Oh, yang lebih omong tentang cahaya ya, kerja di PLN, lampu. Tapi kalau di sini kan beda, sudah masuk dunia teater. Bagaimana bisa menentukan adegan ini warna lampunya apa? Adegan sedih lampunya biru, melambangkan air dan air mata. Atau pas marah warna merah api gitu.
Ya, sepertinya ini mau mengajak saya supaya sedih juga. Tidak. Maksudnya menentukan cahaya itu sendiri mungkin ada trik-triknya atau dalam X-ray saja. Iya. Lebih banyak lampu warna apa kira-kira? Jadi kalau untuk itu Kakak sebenarnya saya lebih banyaknya itu di bagian penyetingannya saja gitu. Tapi kalau untuk pemilihan warna ya lebih banyak itu berkonsultasi dengan sutradara. Kemudian yang paling banyak membantu saya itu Kakak Daeng. Kakak Daeng. Berapa kali disebut tadi ya itu ya? Iya. Yang ini orangnya Kakak Daeng. Jadi Gambarnya dari sini, Daeng. betul. Jadi kalau selama ini itu yang sering saya buat itu yang penting uji coba dulu lah, uji coba. Kemudian nanti kalau misalnya macam mau pemilihan warna itu tadi saya coba dulu dengan warna itu. Tapi kalau misalnya itu tergantung dari kebutuhan sih sebenarnya. Kebutuhan dari naskah, kemudian permintaan dari narasumber, dari teman-teman produksi juga gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak cocok menurut sutradara, ya mau tidak mau harus diganti gitu. Dan itu dia tadi yang paling banyak membantu saya itu sebenarnya Kakak Daeng. Oke. Soal warna gitu ya. Oke. Terima kasih, boleh pulang? Oh iya. Belum ini sih. Belum. Kita ke Indah ya. Iya, ke Kakak Indah nih. Stage manager ya, manajer panggung. Apakah ini pertama kali atau sebelumnya sudah pernah Kakak Indah jadi stage manager nih? Atau memang nama tengahnya Indah Stage Stage Manager manager. baru? Sebenarnya saya ini ditemukan, Kak. Oke. Ditemukan oleh Bapak sutradara yang tadi duduk di sini tuh. Gitu. Jadi saya dulu di OMK, terus kemudian setelah menikah juga masih sibuk-sibuk di OMK. Terus kemudian adik-adik OMK minta untuk, kayaknya kita harus buat ini teater kakak KE gitu. Aduh, terus ke siapa? Kebetulan dengan teman saya dulu tuh Adi Jono. Nah, dia dulu yang urusan produksinya itu Adi Jono gitu. Jadi terus akhirnya berbagi peran, Adi yang keluar, saya yang mengurusi adik-adik OMK saat itu. Habis itu kita ketemu dengan Kaselus, kemudian ternyata Kaselus juga bersedia untuk membagi pengalaman, membagi ilmu, melatih juga begitu. Akhirnya sudah di perjalanan itu ya itu tiba-tiba ditemukan sudah Indah nanti urus ini ya. Jadi istilahnya itu namanya stage manager, manajer panggung gitu. Aduh, kerjanya apa ini? Ini yang kau kerjakan sekarang. Apa yang saya kerjakan ya? Bingung-bingung juga. Tapi kemudian habis itu belajar, coba mengenali gitu. Ternyata bisa juga begitu. Diselesaikan juga tanggung jawab yang diberikan itu. Jadi itu pengalaman pertama waktu itu di Botol Kesedihan OMK punya, OMK Cionikit punya. Terus kemudian dipercaya lagi jadi state manager di Seseorang yang Pergi dari Cerita gitu. Kemudian juga sekali lagi di Botol Kesedihan Teater Saja punya di tahun 2019 gitu. Jadi pengalamannya 3 kali, Kak. Berarti yang benar nama tengahnya itu ya. Jangan. Pernah protes tidak? Kenapa saya di stage manager? Padahal kan saya punya kemampuan acting misalnya. Oh tidak, Kakak. Oh tidak ya? Kalau bagian itu saya skip memang. Saya pernah diuji coba di siluet saja. Langsung cut, out. Di extremation. Kau saja yang tanya. Oh iya. Kayak kan sudah 3 kali nih, ya mungkin itu nama tengah tadi. Dari awal memang sudah stage manager, belum ada yang berhasil menggeser ini posisi sampai saat ini. Tapi biasanya kalau setiap kita punya project atau cerita baru tuh pasti ada yang beda. Kira-kira apa yang membedakan kali ini tugasnya Kakak dengan yang sebelum-sebelumnya? Yang beda itu tentu cara kerja gitu. Jadi saya dituntut untuk mencoba mengenali cara kerjanya state manager yang sebenarnya gitu. Yang ini loh sebenarnya cara kerjanya gitu. Kalau kemarin itu saya mengerjakan tapi insting saja karena memang punya disebut bukan kelebihan juga ya, maksudnya punya bakat lah gitu, punya bakat untuk marah-marah. mengatur. Memimpin, bakat memimpin. Itu satu kayak marah itu satu. Punya bakat sedikit untuk mengatur jadwal, terus kemudian mengajak adik-adik begitu. Terus kebetulan kan adik-adik yang bergabung kemudian di Teater Saja juga ya adik-adik OMK yang sudah kenal saya secara sedikit lebih personal gitu. Jadi mereka sudah tahu saya punya sikap, saya punya watak gitu. Jadi akhirnya di proses-proses itu tuh dia berjalan begitu saja. Nah, di X-ray mission ini untuk saya memang cara kerjanya baru gitu. Jadi
diminta untuk ini coba pelajari konsepnya, cara modelnya yang sebenarnya begitu. Kebetulan saya awal-awal tuh bingung gitu. Aduh, bagaimana ya? Apa ini? Ini kodenya bagaimana begitu. Tapi kemudian ketika ikut workshop dengan ETAK juga, saya dengan ETAK kemarin di bagian produksi, itu juga menjadi saya punya apa namanya? Yang saya mau dapat begitu dari workshop itu gitu. Ini gimana nih caranya saya kerja dengan hal baru gitu. Terus kemudian kebetulan dengan narasumbernya waktu itu ketika ditanya, ketika saya tanya gitu, apa yang Indah inginkan begitu, apa namanya, apa kesulitannya begitu di manajer panggung tuh. Terus saya tanya, ya saya sekarang kesulitan saya begini gitu. Itu apa yang sebenarnya harus saya perhatikan baik? Dia jawabnya mudah saja, yang selama ini untuk saya tuh tidak penting gitu. Bukan tidak penting, maksudnya tidak terlalu saya perhatikan baik. Saya kerjakan, tapi saya tidak anggap itu hal yang utama gitu. Dia cuma ngomongin manajer panggung tuh hanya perlu 2 hal yang harus Indah perhatikan baik. Timeline dan tim kerja. Sudah, itu saja gitu. Di situ langsung, oh iya ya, kan itu yang selama ini saya kerjakan gitu. Itu yang selama ini saya pastikan gitu. Sudah, dari situ akhirnya ketika saya fokus di situ saja, akhirnya ke belakangnya itu dia mengalir saja begitu Kak gitu. Terus kemudian juga apa namanya, aduh jadi panjang ya. Tidak apa-apa. Kita 4 jam toh. Iya, terus kemudian saya juga ditanya begitu. Saya awalnya karena saya biasa kerja sendiri, pengalaman kerja sendiri begitu di bagian state manager. Kali ini karena memang saya punya waktu juga terbatas, pekerjaan state manager itu banyak begitu. Akhirnya saya minta sama ETAK saya minta 1K, jadi saya punya asisten manajer panggung gitu. Tapi ketika dikasih saya bingung, ini bagiannya gimana? Distribusi tugasnya apa nih ke dia? Ini gimana gitu. Kasihan juga adiknya kalau akhirnya kesannya kayak disuruh-suruh gitu. Padahal maksudnya tidak itu. Saya tanyakan lagi sama narasumber di workshop. Saya sebenarnya ada agak kebingungan di bagian mana saya harus berbagi tugas dengan asisten saya begitu. Terus pertanyaan yang dilontarkan pertama adalah, Indah maunya ada state manager di luar kamu atau gimana? Saya jawab, saya berharap ada state manager lain di luar saya gitu. Saya menjaga kemungkinan misalnya memang agak sedikit, ya saya tidak tahu ya apa dibilang egois atau gimana, tapi saya menjaga kemungkinan kalau misalnya teater saja punya proyek lagi, kemudian sayanya berhalangan, ada second opinion gitu, ada orang lain gitu. Dan juga mungkin dengan begitu saya juga ditantang untuk kita menjadi lebih baik karena akhirnya pilihannya menjadi banyak. Gitu, pilihan menjadi banyak tuh kan untuk saya baik sekali begitu, tidak hanya satu saja. Itu sih Kak, akhirnya dia kasih tahu, oh kalau memang kamu berharap kamu mau apa namanya, ada orang lain selain kamu, ya ini caranya hanya ini saja begitu. Kamu berbagi peran dulu dari yang termudah atau yang gimana kemarin ya dia ngomong ya, saya lupa. Pokoknya gitu ya. Pokoknya gitulah. Begitulah ya. Itulah. Kira-kira Ya, gitu. ya, ya, Tapi ya. jadi state manager tuh menyenangkan loh Kak. Ya, karena bisa marah-marah tuh. Itu tambahannya Ya, Kamin. ya, tidak. Tapi kira-kira lebih kejam ini manajer panggung atau pimpinan produksi Dani? Manajer panggung. Untuk persiapan pentas manajer panggung. Iya. Karena dia juga berhak marah ke pimpinan produksi itu. Oh, potong nanti kan. Kemudian langsung nego lagi ya. Saya minta maaf yang tadi Kak. Terus Kakak Indah ini tadi Kakak Indah cerita panjang lebar tentang ini manajer panggung, tugas dan lain. Nah, di TKP dari pengalaman-pengalaman menjadi manajer panggung tuh biasanya kendala di panggung itu sendiri itu yang paling sering muncul selama ini itu apa, dan solusinya atau untuk solving problemnya tuh bagaimana? Di luar force major macam mati lampu gitu ya. Memang kalau dalam proses itu tantangan utamanya itu adalah mensinkronkan semua bagian gitu. Itu yang agak rumit begitu. Jadi yang ini harus sama dengan yang ini, sama dengan yang itu gitu. Itu yang
memang kita butuh waktu banyak gitu. Makanya kalau tim saya yang utama memang ya tim artistik gitu, semua yang ada di panggung, termasuk dengan aktornya itu kami jadi satu kesatuan gitu, tidak boleh terpisah gitu. Kemudian dan kalau ada juga masalah-masalah lain yang kita harus cepat tahu nih, misalnya kalau mendadak proyektornya mati kayak kemarin, itu menjadi catatan ke depannya itu bagaimana menjaga itu, atau kemudian Beli proyektor baru. jangan kan produksinya Kasih ke Etak butuh proyektor lagi nih, udah nggak bisa dipakai. ya jadi lebih ke kecepatan kita untuk beradaptasi dengan masalah dan penyelesaiannya sih Kak. Nah, kalau menurut saya. Nong, ini tadi kan Etak. Tadi Indah ini lalu kemudian memikirkan bahwa dia harus punya satu stage manager lagi untuk persiapan ke depan. Nong pasti punya tim. Iya. Ya? Pasti. MU, AC Milan? Bukan itu, Armin. Asik, tos dulu Kak. Tos dulu. MU dong. Glory. Oke. Ini bagaimana memilih orang-orang itu untuk kemudian bisa bekerja sama dengan Nong dalam urusan perlampuan pertetap panggungan ini gitu. Jadi itu dia Kak, tugas saya sih sebenarnya itu membangun latar untuk aktor ya Kak ya, entah itu soal waktu, tempat, kemudian suasana gitu. Jadi macam untuk pemilihan warna juga seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk mencari teman-teman yang sefrekuensi juga, bukan sefrekuensi ya, maksudnya yang cocok itu yang pasti pertama itu harus nyambung. Kalau saya harus nyambung, artinya kalau untuk hanya sekedar mencari orang yang bisa kerja di itu sebenarnya banyak sekali ya kayak. Tapi yang bisa nyambung untuk bisa misalnya menentukan suasana, menentukan tempat itu tadi berdasarkan naskah yang diberikan dari sutradara itu. Jadi itu yang agak susah sih sebenarnya. Karena itu saya juga banyak seleksi teman-teman gitu, mulai dari ya mungkin yang paling ini itu teman-teman yang mau sama-sama belajar dulu gitu. Selain itu ya kalau yang saya pikirkan itu soal skill untuk bekerja itu mungkin belakangan ya kakak ya. Tapi yang paling utama itu kita sama-sama punya kemauan untuk belajar, Lalu selain itu juga mungkin lebih ke sikap ya kakak ya. Karena kebetulan karena kebetulan ini juga ya itu kakak In sama kakak Etak yang paling tahu ya kakak ya. Sebenarnya kalau di teater saja itu kami ada istilahnya itu bedalayang, kemudian darah murang dan banyak sih gitu. Jadi karena itu saya juga punya ketakutan kalau misalnya saya pilih ini, jangan sampai nanti yang di bedalayang itu dia, yang jelas saya juga yang perasaan gitu kan. Karena itu sebelum mengajak teman-teman untuk bisa ini, ya saya harus seleksi dulu. Scanning gitu. lah ya, minimal gitu. ya. Ya kurang lebih seperti itu dia. Iya. Betul. Ini Nong, saya ini sopan sekali orang. Kalau kau butuh orang yang sopan, saya bisa lah bantu ya. Ya tapi itu penting toh. Buat satu tim itu ya kita mengenal satu sama lain, tahu dia maunya bagaimana, tahu bagaimana moodnya dia, bahkan sampai harus tahu muka. Kalau dia muka sudah begini, berarti ini ya, artinya. berarti ini yang sedang terjadi gitu. Lirikan mata ke kiri berarti itu artinya ini. Dan kalau di teater saja saya kan sering ikut mereka latihan. Mereka hafal mukanya Indah. Wah, apa nih yang tidak beres? Apa nih yang tidak beres? Kendalanya apa, Nong? Selama ini? Kalau untuk kendala terlalu banyak sih Kak sebenarnya. Asli, sepertinya ini mau curhat juga sebentar. Curhat Bang Armin. Sekaligus mengeluh ya Kak. Gitu. Kembali lagi pernah, nih. soalnya dia pernah jadi narasumber kelas mengeluh gitu ya. Jadi ada banyak sekali tantangan yang kami ini Kak. Saya berangkat dari pengalaman dulu. Sebelumnya itu ada beberapa
ini waktu pementasan sebelumnya itu Kak. Jadi yang paling berat sih menurut saya itu permintaan dari sutradara gitu. Karena sutradara kami ini kadang dia bukan apa ya, memang itu yang jadi ini tidak kerjanya. puas, tidak puas. Sekalipun awalnya dia sudah mintanya seperti ini, kita sudah buatkan seperti itu. Tolong sutradara dengar baik-baik. Lalu ketika dilihat sepertinya ini tidak cocok, ya mau tidak mau kita harus juga harus dikerjakan, menyesuaikan gitu. Selain itu juga yang paling ini sih dari Kakak In sebenarnya. Macam tadi yang Kakak Min sempat ini, sebenarnya yang paling kejam di antara kami semua itu kalau menurut saya itu Kakak In. Saya juga ikutan Kenapa? Ya. Oh ya, Kejam buat ya. yang di luar Manggarai, kata kejam di kami itu beda sekali. Kita harus segera ini. Ya, Kak, tolong, Kak. Beda sekali artinya dengan kejam yang kamu bayangkan. Gitu ya. Di kami itu artinya dia baik sekali. Artinya dia bekerja dengan sistem yang sangat tertata, dan kalau kita tidak bisa mengikutinya, maka kita mungkin akan terlambat mengejar ketertinggalan, dan itu yang sangat dikhawatirkan karena stage manager bertanggung jawab pada timeline yang disusun oleh Etak gitu. Jadi itu kira-kira dia punya kejam. Pasti saya bilang bagus sekali sapunya Kak Min, bersih. sapu Pak. Tapi ya gitu ya. Jadi Itu tuh maksudnya. Iya, itu. Aduh. Jadi itu dia Kak. Yang paling banyak dapat pedalayang yang tadi saya sempat ini itu pedalayang darah mureng itu sebenarnya kami Kak. Gitu. Jadi dari Kakak Indah ini kadang dari sutradara itu kan biasanya tidak langsung ke kami ya Kak ya. Lewat Kakak Indah dulu, baru dari Kakak Indahnya yang sampai teruskan ke kami gitu. Jadi kalau misalnya dari KKIN juga sampaikan misalnya lampu ini harus warnanya ini, lampu ini dia terlalu terang begitu kan. Itu kan kalau saya pribadi biasanya saya juga melihat gitu, dan yang pasti bukan hanya melihat, sambil merasakan emosinya juga ya kayak misalkan menurut saya ini dia sudah cocok, tapi karena permintaan dari sutradara tadi, lalu dari KKIN ini juga kadang di saat itu saya dan KKIN itu sering berdebat juga gitu. Tapi ya tetap kembalinya ke kita saudara. Gitu. Ya. Lalu tantangan-tantangan lain juga saat proses pengerjaan itu Kakak apa ya? Kalau saya sebenarnya lebih banyak di itu belum bisa membedakan soal warna sih, pencampuran warna begitu. Kemudian menentukan suasana misalnya pagi, siang, sore, malam begitu. Jadi makanya tadi yang paling banyak membantu saya itu Kakak Daeng, karena saya lebih banyak sebut nama. Oke deh. Dia yang lebih banyak membantu di bagian itu. Oke. Banyak ya kendalanya. banyak sekali. Harusnya kau tadi jawab begini. Kendalanya yang pertama dana. Gitu, karena itu yang untuk apa? Tuh Kaki. Kalau untuk dana biasanya kami langsung ke bendahara atau tidak ke yang punya proyek. Tapi kali ini kami tidak kesulitan dana Kak. Karena itu kalian mau berterima kasih. Enak masuknya. Ya, sebelum nanti kita ngomong-ngomong kepada siapa kalian berterima kasih gitu untuk proyek ini, Indah sendiri belum cerita nih. apa? Ya, Saya Kakak tadi Indah, bertanya, kau jawab. ini Kau- pertanyaan ya. yang sama dengan Oh iya, tadi itu maksudnya. kakak saya Luciana. Wih, kami sekarang pakai lirik Pakai kan. telepati. Saya langsung mengerti. Dia langsung paham. Kakak Indah ada pekerjaan lain, Kakak Nong juga tadi mengurus apa ya, listrik. Jadi ada pekerjaan utamanya. Bagi waktunya bagaimana nih? Sama, memang gitu. Saya pertanyaan. Tadi itu Etak ada bilang apa namanya? Ada ibu rumah tangga juga di kan. Itu saya, ibu rumah tangga. Apa namanya? Kalau pembagian waktu itu, kalau soal pekerjaan itu saya biasanya kalau sudah di jam-jam rawan begini, itu pekerjaan saya harus selesaikan memang. Di jam saya menyelesaikan pekerjaan supaya balik dari tempat sana, dari kantor, saya tidak akan mengurusi lagi pekerjaan. Tidak akan ditelepon lagi nih. Kalaupun ditelepon,
kebetulan saat ini kakak, situasi di saya punya lingkungan itu sudah saya persiapkan bahwa saya akan sibuk begitu sampai tanggal 14. Jadi kayak Kak Itet dia sudah tahu teman-teman karena beliau adalah juga teman kantor saya begitu. Jadi di kantor itu sampai juga di Pak Kepalanya dia sudah tahu saya punya jadwal karena memang terima kasih, kita Pak Kepala. sudah dikasih tahu memang di awal bahwa kami akan ada ini, kesibukannya sekian, waktunya sekian gitu. Jadi sebisa mungkin pekerjaan di kantor itu saya selesaikan begitu. Dan kalau misalnya tidak selesai, itu saya optimalkan. Saya punya teman-teman kerja yang memang membantu saya di mengurusi bagian itu gitu. Jadi nanti tolong ya ini diselesaikan gitu. Jadi besok kita cek ya review kayak gitu. Jadi supaya begitu malam dari jam 5 sampai jam 12 begitu, itu waktunya memang untuk persiapan X-ray gitu. Nah, kalau yang di rumah saya tetap harus pil suami saya ya. Ya. Kalau Kakak Nong langsung switch Kakak Nong. Kalau saya mengeluh lagi, gitu kan. Jadi untuk membagi waktu itu lebih khusus untuk X-ray ini, saya lebih banyaknya itu kerjanya di malam hari ya kakak ya. Mulai dari jam 5 sampai ya kadang jam 2, jam 3 begitu, kurang tidur. Gitu. Lalu macam yang tadi kakain ini juga untuk pekerjaan lain itu biasanya kalau kami jam kantornya itu dari jam 8 sampai jam 5 ya kakak ya. Jadi yang itu tetap saya optimalkan juga. Jadi bukan berarti ketika saya sudah punya pekerjaan lain di X-ray ini di teater saja, jadi saya menomorduakan itu. Kalau mau ngomong soal mana yang lebih penting, sebenarnya dua-duanya penting juga. Gitu. Karena itu untuk proyek kali ini, kalau saya sih sebenarnya begini kakak, saya itu akan lebih kreatif, itu ketika malam hari ya kakak ya, ketika malam hari. Jadi saya lebih banyak untuk uji coba ini itu biasanya malam hari. Ya, saya punya teman malam hari kreatif, video call tengah malam. Kita mau tidur sudah nih kan, video call tengah malam. Itu kreatif sekali. Ya, jadi Kak Karmin ya, sebenarnya kalau pasti orang bilang pertanyaan yang sama sejak mereka nih. Jadi di sini sebenarnya kan mau kasih tahu untuk yang nonton mungkin adik-adik di luar sana bahwa jangan takut mau masuk komunitas apa sih dia tuh. Jadi kan ada yang gini, masalahnya saya sibuk kerja, saya sekolah. Kakak-kakak yang ibu rumah tangga harus ke kantor, harus ini, ternyata kita semua bisa melakukannya. Ya tinggal kita bagaimana atur. Dan itu, syarat utamanya saya kira kalian mencintai kesenian. Gitu. Itu pasti itu. Ya, kalian mencintai dunia ini, dunia berkesenian, dunia berteater. Thank you, kamu sangat hebat. Kita MU kakak. Kita MU. X-ray Mission Indah, kalau harus bilang terima kasih kepada siapa-siapa saja? Ya, kami berterima kasih kepada Kementerian Kebudayaan yang sudah bersedia dan juga sudah mengajak Teater Saja untuk terlibat dalam fasilitasi bidang kebudayaan penguatan identitas. Itu ya. Oke, terima kasih buat negara ini yang baik sekali ya pada pelaku seni beberapa tahun terakhir, dan mudah-mudahan sekarang sudah ada menterinya sendiri, Kementerian Kebudayaan. Mudah-mudahan pekerjaannya teman-teman ini selalu didukung, dananya lebih banyak. Kepada kami juga di Sagulino. Tandai, langsung tandai kementerian ya. Sukses ya untuk pementasannya. Ya, itu nanti tangga mungkin kasih tahu hari apa, di mana tempatnya, di mana kita bisa bagaimana menyaksikan. kami menontonnya. Bapak Mama, adik kakak semua, jangan lupa nonton X-ray Mission di Evata tanggal 14 Desember jam 7 malam. Oke. Sampai di sini dulu Cik ya. Oh ya. Acik juga thank you ya sudah menemani saya.
Ini tadi izin siaran kan kita punya pekerjaan lain juga. Tuh. Iya, benar sekali. Terus ini mana pimpinan project manajernya tadi Maya? Dia tidak paham kita punya pekerjaan lain. Paksa sendiri. Harus jam 6. Iya. Tapi tidak apa-apa, atau jadinya kita belajar teater juga. Ya, betul. Harus jadi pemeran utama. Oke. Ada tuh sendiri. Asik. Ocik ini adalah seorang penari Iya, itu benar sekali, penari. yang belum berhasil lolos audisi dan dia bisa nyanyi ya. Thank you sekali lagi, thank you. Makasih kami. Terima kasih. Kak Rosi. Kita sama-sama bilang salam Natal dari Salam Natal. Soalnya ada program salam Natal dari Ruteng juga ya. Kita akan sama-sama bilang salam dari Ruteng 1 2 3. Salam dari Ruteng. 3 2 1